Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Desa Putu Yogi Antari Tirtayasa sebagai Ketua Pelaksana dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pemanis. Saya ingin menyampaikan video mengenai hasil dari kegiatan yang sudah kami laksanakan selama ini di Desa Pemanis, Kecamatan Biaung, Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan ini bertema penguatan kompetensi fotografi, videografi, dan tata kelola konten promosi media sosial yang kami laksanakan di Pokdarwis Pemanis Heritage, Kecamatan Biaung, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam kegiatan kami melaksanakan kegiatan workshop fotografi, videografi, dan tata kelola konten media sosial di masa pandemi dengan melaksanakannya secara luring dan daring. Pada pelaksanaan luring, kami melakukan pelatihan dengan cara tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana kami tidak mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, serta tetap memperhatikan untuk menggunakan masker, serta sanitasi yang baik. Untuk itu, di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukan workshop selama beberapa kali dengan melakukannya di kelompok-kelompok kecil yang diberikan kepada masyarakat yang berada di Pemanis Heritage. Kemudian, dalam workshop videografi yang kami laksanakan, kami melakukan pelatihan fotografi kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Pemanis dan juga pengelola dari Pokdarwis Pemanis Heritage. Pelatihan fotografi yang kami berikan meliputi bagaimana cara memegang kamera, setting kamera, serta unsur-unsur fotografi lainnya seperti tata cahaya, komposisi, dan lain-lain. Sementara untuk videografi, kami lakukan workshop dengan memberikan pelatihan dan sekaligus memproduksi sebuah karya video yang mengangkat kuliner khas Desa Pemanis yakni anyang. Karya video tersebut berjudul Anyang Boga Amerta Pemanis, di mana hasil video ini sudah kami pamerkan pada pameran nasional Bali Sangga Dwi Pantara yang dilaksanakan oleh Isi dan Pasar pada Oktober kemarin. Pada workshop konten media sosial, kami melakukan sebuah pelatihan mengenai tata kelola media sosial, di mana kami membuat sebuah akun Instagram baru untuk Pemanis Heritage, di mana di dalamnya nanti media sosial ini akan menjadi wadah bagi karya-karya fotografi, karya videografi, dan lainnya yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda di Pemanis serta pengelola Pemanis Heritage. Media sosial ini juga nantinya akan berfungsi sebagai media promosi dari Pemanis Heritage untuk mempromosikan berwisata di Desa Pemanis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksana berkat pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021. Jadi Pemanis Heritage ini adalah sebuah usaha atau pencanangan dari sebuah desa pusaka. Kenapa dicanangkan desa pusaka dengan sebutan Pemanis Heritage? Jadi Pemanis Heritage ini merupakan diambil dari sebuah nama Desa Pemanis yang berlokasi di Biaung, Penebel Tabanan di Bali Tengah, di kawasan lereng Batu Karu. Kemudian apa yang ada sehingga perlu dilestarikan, dijadikan pusaka. Di sini ada sebuah landscape yang luar biasa, terjadi lembah-lembah, kemudian lahan kering, lahan kosong, lahan basah, kemudian airnya dialiri dari dua air rembesan dari pegunungan dan danau yang ada di hulu desa, kemudian mengalir membentengi seluruh desa ini di setiap tebo. Jadi yang tebo kanginnya ada sungai seperti di sini, tebo kauhnya juga ada, tebo kajo dan tebo kelot itu semua. Jadi seperti benteng kalau dilihat dari atas. Kemudian masyarakatnya itu juga meneruskan daripada ke peradaban megalitik. Jadi peradabannya diteruskan. Di sini ada banyak bertebaran situs-situs tua berupa batu seperti Punden Berundak yang punya kode dia. Jadi batunya itu khusus, dia ada penandanya seperti lubang. Jadi bentuknya ada yang lingga, ada juga yang yoni, lempeh. Nah kadang-kadang itu disatukan. Nah ini menjadi bacaan khusus sebenarnya yang perlu dan untuk kita jaga, kemudian perlu kita ritusnya juga perlu kita lestarikan.
kadang-kadang masyarakat dan itu juga berhak tahu apa sih sebenarnya itu. Jadi dalam usaha itu kemudian saya membuat branding yang namanya Pemanis Heritage dengan banyak masukan juga, dan rupanya cukup menarik perhatian juga karena di sini ya, menguatkan juga simpul-simpul kebudayaan itu, yaitu simpul agraris itu semakin menyatu, juga anak-anak yang berkeinginan untuk berbahasa dan mengenal aksara Bali juga kita punya penglingsir yang siap mengajari itu, bahkan beliau tidak profit oriented, tetapi beliau ingin ngelimbahkan bahasa Balinya sudah sesuai dengan Pemanis Heritage, jadi pelestarian begitu. Kemudian juga kita mengembangkan di sini sanggar, namanya Sanggar Seni Tebok Angin Poh Manis Tabanan. Kita pakai poh manis karena desa ini juga dari kata poh manis. Kemudian di tahun 80-an secara administratif itu berubah menjadi pemanis. Saya masih melihat itu di papan-papan di jalan ketika saya SD, masih namanya poh manis. Nah itu sejarahnya. Tetapi kalau dari unsur rohani juga itu memang ada poh dan manis, itu ada sesuatu. Nanti lain kali saya akan buka itu. Kita masuk aja ke nama pemanis. Jadi disebutlah Pemanis Heritage. Nah di sini juga kemudian kita kembangkan ke wilayah kuliner, juga ada produknya, yaitu di sini ada anyang. Mungkin di sana mengeluarnya lawar gitu ya. Di sini anyang memang beda caranya. Ada komohnya, sebagian dari saripati, daripada daging itu dia menjadi seperti rawon, tetapi dia bukan rawon. Itu memang berkembang, dan itu dikerjakan oleh masyarakat ketika ada sebuah upacara atau sebuah hajat di pura atau di sebuah keluarga. Sehari-hari cukup sulit ditemukan karena memerlukan cukup banyak daging dan orang untuk mengerjakan itu, dan juga bumbu-bumbu yang memang khusus. Dan itu juga kita mengembangkan di sini produk daripada laklak yang memang itu adalah produk daripada makanan untuk karbohidrat dan gula yang ciri khas daripada kuliner pertanian. Jadi makan satu aja udah cukup kenyang untuk pengganti sarapan atau setelah lelah bekerja. Kita makan laklak yang manisnya itu adalah alami dari biu atau pisang. Jadi gulanya itu diambil dari pisang. Nah pisangnya pun itu tidak bisa sembarang pisang, karena ada pisang setelah diproses panas, ditepung itu dia menjadi masam, menjadi sepet gitu, tapi ini khusus nanti. Kemudian cara minum kopinya pun kita memakai salah satu gagasan dari pemuda di sini. Kita menggunakan jejak tua daripada Bali, itu kita kopinya gula aren, jadi dipadu itu. Jadi ada kuliner, bahkan di sini juga ada produk lain-lain, lawar nangko, lawar kelungah, juga ada loteng capung. Kemudian banyak lagi makanan-makanan yang sebenarnya bisa dimunculkan, karena dulu masyarakat di sini hampir 100% petani, dan mereka pergi ke sawah, mungkin sama ya dengan di Bali lainnya, pulangnya itu sudah sekalian membawa lauk. Misalnya belalang menjadi hama, tetapi hama dari belalang itu adalah petani itu. Dia yang mengkonsumsi jangkrik misalnya terlalu banyak, petani juga bisa membuat masakan lauk dari jangkrik, capung, belalang, juga dari beberapa nutrisi diambil dari kepompong daripada ulat pisang. Itu ada banyak varian ya dari dari kuliner. Nah kalau kesenian lain, saya juga sedang mengumpulkan artefak-artefak pertanian bersama putra saya Bagus Sastra, itu bahkan melukiskannya juga, dan beberapa udah dikoleksi juga oleh pecinta seni yang tertarik dengan benda-benda pertanian lawas di Bali, yaitu pengetapan padi, ada anggapan, ada okokan, kemudian ada lampit, ada uge, itu perlu dikenal. Jadi kita juga melakukan pengkoleksian itu, sedang kita siapkan narasinya. Juga ada perpustakaan kecil, di sini isinya tentang buku seni rupa, tentang buku seni tari, kemudian juga buku sastra dan puisi, juga
filsafat kontemporer timur dan barat kita campur itu ya. Kalau ada yang berkenan ingin berbagi juga bisa di sini, itu biasanya dinikmati secara gratis oleh generasi di sini. Selain itu juga kita mengembangkan seni anyam, yaitu kita membuat kisah. Dari produk kisah itu kita sempat mengirim, kita mengirim kerjasama antara dua desa adat Pemanis dengan desa adat Kedonganan. Kerjasamanya juga tidak terlalu resmi, tetapi hubungan dagang gitu. Kita mengalokasikan sayur yang biasanya dijual, tetapi kemudian karena kita menggunakan kemasan cantik dari tas kisah, sehingga menjadi produk yang menarik. Kemarin sampai menjual kita 1,2 ton untuk sayur. Ya, ada 5 sayur tiap kisah. Kemudian juga kisah ini sempat kita diundang oleh Museum Subak bersama Topik Langsah. Itu kita presentasikan di sana, kita jadi narasumber, sehingga kita mengajarkan membuat Topik Langsah itu hampir seluruh pemuda di Tabanan yang merupakan perwakilan waktu itu dari Tabanan Utara, Tabanan Barat, Tabanan Selatan. Kalau tidak salah pesertanya hampir 500 orang selama 4 hari. Ya, itu salah satu perjalanannya demikian. Ini yang menarik, kemudian berlelah-lelah kita menunggu, kemudian menempuh perjalanan dan waktu. Mungkin juga dari tim produksi demikian. Ketika mungkin kalau tidak salah 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya, itu saya menyimak langsung juga prosesnya, dan hasilnya itu sangat mengagetkan seperti kualitas film ya, sangat naratif, kemudian juga kualitas gambarnya bagus, soundnya bagus, artistiknya menarik. Dan kami bersyukur sekali tokoh penglingsir kami di desa, yaitu Jero Peka Kak Rika disebut di sini, tapi beliau, nama asli beliau adalah Bapak Ketut Muko. Jadi Jero Ketut Muko, beliau adalah pengajar bahasa Bali dan aksara Bali yang secara tulus di tahun 70-an. Ternyata dengan adanya kegiatan ini kita jadi lebih tahu beliau ternyata seorang aktor yang luar biasa. Jadi talented sekali. Beliau membuat anyang. Jadi karena beliau berpengalaman sekali membuat anyang, juga menerangkan. Yang saya kaget juga beliau kemudian menembang. Nah, kebetulan beliau adalah juga seorang pengajar daripada Kakawin dan lain-lain. Nah, ini saya lihat suatu kepekaan daripada kawan-kawan yang peka melihat potensi yang ada di desa kita. Inilah yang sebenarnya saya inginkan terjadi, karena kalau kita memandang desa kita mungkin biasa, tetapi ada perspektif luar, terjadi kolaborasi yang menarik. Salah satunya di sini saya lihat video ini mampu memunculkan karakter figur dari seorang penglingsir kami, kemudian juga kualitas beliau, juga kualitas daripada kuliner kita hampir komplit tereksplor dalam video yang berjudul Anyang Poh Manis ya. Nah, itu. Jadi mungkin masyarakat juga akan dikenalkan di sini bahwa ada namanya anyang dari sebuah desa di lereng Batu Karu di Pemanis. Nah, untuk itu mungkin bisa dicari nanti linknya. Silakan itu ya. Saya tadi baru melihat lagi, ternyata setelah ada kepekaan pengambilan spot ya, kemudian juga kualitas fotografi yang tinggi, memang semakin terkonstruksi desa ini tidak bisa dipungkiri lagi desa yang indah. Nah, itu ketika dengan menggunakan pendekatan fotografi.
Nah, dengan adanya fotografi dari kawan-kawan ini, kita bisa lebih secara nyata, lebih dekat melihat daripada landscape, kemudian juga melihat peradaban megalitiknya, keseharian masyarakatnya, kemudian karakter pohon Jepun tua di sebuah pura bedugul, juga bagaimana keindahan pagi dalam cahaya yang keemasan dengan deretan gunung batu karu. Nah, itu saya kira sangat berhasil, sebuah metode pendekatan fotografi dengan kualitas tinggi ditampilkan oleh kawan-kawan dalam pendekatan di Desa Pemanis atau Pemanis Heritage ini dalam kegiatan ini. Harapan saya dengan program ini, Desa Pemanis ini akan muncul menjadi sebuah destinasi yang menarik di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia global, karena memang di sini ada sesuatu yang banyak hal yang menarik kalau kita mau saja di sini pelan dan mengamati. Juga ini bisa menjadi percontohan bagaimana sebuah desa ditampilkan secara artistik, kemudian elegan dan penuh etika, ya, itu di media massa, sehingga terjadi suatu edukasi yang sangat informatif tentang keberadaan sebuah desa. Saya apresiasi sekali Ibu Yogi dan tim dengan kegiatan ini dari ISI Denpasar yang telah melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat dan Desa Pemanis, dalam Desa Dinas Biaung dan Desa Adat Pemanis, selaku masyarakat dan juga pemilik daripada Sanggar Tebok Angin Pemanis ini yang berada di brand Pemanis Heritage. Saya mengapresiasi sangat istimewa kegiatan ini. Juga saya sangat terkesan dengan filmnya itu, kemudian tokohnya, dan bagaimana kawan-kawan di sini berbaur sehingga mengerti bagaimana sebenarnya keunikan dan keindahan desa itu. Dan kita juga memahami juga perspektif balik daripada kawan-kawan memandang desa kami. Ya, kita sangat beruntung berjumpa dalam suasana yang peristiwa budaya seperti ini. Demikianlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan di Pemanis Heritage, Kabupaten Biaung, Tabanan, Bali. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat adanya pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih serta rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada pengelola Pemanis Heritage, kemudian masyarakat di Desa Adat Pemanis, serta mahasiswa dan seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih.